Shalom Bapak Saudara semua. Puji Bapak Yahweh kalau kita semua ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan berbagi kesaksian kehidupan, bagaimana saya merasakan penyertaan Tuhan dan juga tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya pahami bahwa Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin, saudara. Saya betul-betul merasakan hal itu luar biasa. Tahun 2021 saya tinggal di Nalirojo bulan Agustus waktu itu. Tugas penggembalaan saya di Purwodadi sudah selesai. Tuhan nyatakan sudah cukup menggembalakan di sana dan sudah waktunya untuk bertugas ke ladang penggembalaan yang lain, saudara. Belum tahu nanti akan menggembalakan di mana, entah di Nalirojo, entah ke luar Jawa, atau bahkan mungkin ke Amerika juga bisa, tidak tahu saya, saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sudah mengatur dan menetapkan dengan sempurna bagi kehidupan saya. Waktu itu Bapak Ibu, saya mengisi hari-hari saya, tentu yang utama dalam kehidupan saya adalah untuk pelayanan. Maka waktu itu saya inisiatif untuk membuat renungan pagi. Saya upload di YouTube sudah beberapa waktu, hampir setahunan. Jadi tiap hari saya setia ditemani oleh Bang Aan, sahabat saya yang luar biasa. Namun kemudian saya juga memikirkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pernah waktu itu apa yang harus saya lakukan? Bukan berarti Bapak Gembala Yakub tidak memperhatikan. Bapak Gembala Yakub memperhatikan orang di bawah beliau. Jadi saya juga tetap diperhatikan. Namun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain itu bagaimanapun kita tidak bisa tutup mata, kita tetap membutuhkan. Jadi waktu itu saya inisiatif untuk bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena untuk makan itu tidak banyak, yang banyak itu untuk hal-hal yang lain, untuk pirukunan dan yang lainnya itu cukup banyak. Maka waktu itu saya berinisiatif untuk jualan ikan, Bapak Saudara, jualan ikan keliling ke SD, dan saya juga bahkan waktu itu mendidik anak saya Yosia untuk jualan. Bukan saya ini memanfaatkan anak saya untuk jualan ikan supaya menghasilkan uang untuk keluarga, bukan. Tetapi tujuan saya hanya satu, untuk mendidik mental anak saya. Supaya apa? Supaya punya jiwa wirausaha. Memang waktu itu saudaraku, waktu saya tanya, "Yes, saya papa nanti jualan ke SD 3, yes ke jualan ke SD 2." Itu waktu masih Covid waktu itu. Belum ada kegiatan pekerjaan yang tetap, pelayanan tetap jalan tentu Bapak Saudara. Saya tanya Yosia, "Yes, kamu malu jualan ikan?" Diam saja dia. Jadi malu, Pak. Lah kok malu kenapa? Ya malu dilihatin orang. Saya beri pengertian kepada Yosia. Yos, untuk jualan ikan itu tidak usah malu. Malulah kalau dua hal. Yang pertama, malulah kalau sampai kita ini merugikan orang lain atau mencuri atau mengambil punyanya orang, malu. Artinya tidak boleh mengambil yang bukan hak. Yang kedua, malulah kalau sampai meminta-minta kepada orang, itu harus malu. Artinya yang tidak boleh minta-minta kepada orang, merepotkan orang lain tidak boleh. Jadi kalau Yosia itu jualan ikan, papa jualan ikan, itu kita mencari berkat Tuhan untuk kehidupan kita, jadi tidak perlu malu. Begitu. Dan waktu itu saya kulaan ikan itu ke Semarang, saudara. Namun saya merasakan Tuhan pimpin, Tuhan tolong, sehingga tidak harus kulaan ke Semarang yang jauh. Ada orang di Ambarawa waktu itu masih musim cana ya, saya dikasih tahu di Bawen saja, karena saya mau kulaan di toko itu dia bukan yang punya, saya juga kerja di sini. Saya kasih tahu kalau mau kulaan cana di Bawen saja. Nah, ketika saya kulaan di cana di Bawen, betul-betul ketemu saudara, dan harganya tentu lebih murah, jadi saya bisa jual bahkan lebih murah dari harga pasaran toko. Lalu juga ketika saya ketemu di Semarang dengan sales dari Jawa Timur itu, saya bilang bagaimana kalau saya ngegas saja atau dengan ke Nalirojo, ke tempat saya. Jadi sekalian ketika mau ke Semarang saya
anterin sisan, saya bilang gitu. Tapi beliau langsung ke bos saja, dan bos singkat cerita memutuskan untuk ke Bawen. Jadi kami ketemu di Bawen. Singkat cerita kami bisa kulaan, saya bisa kulaan dengan baik. Dan di situ saya merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir lewat keringat saya, lewat kerja keras saya. Jadi saya tidak hanya berpangku tangan, saya tidak hanya menantikan kebaikan hati Bapak Gembala untuk memberkati, ataupun saya hanya berdoa, tidak, tapi saya berusaha. Jadi saya jualan ikan. Dan termasuk mungkin kalau saudara-saudara seiman orang-orang Kristen di waktu Ambeng, saya rutenya juga sampai sana. Tidak tahu Bapak Ibu familiar tidak dengan wajah saya. Saya termasuk sampai ke Watu Ambeng, sampai ke Ngempon, itu juga sampai di Cendekia, sampai ke Wonorejo, Wonojoso, itu sudah biasa. Saya merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang namanya disertai Tuhan ternyata tidak gampang. Tentu ada tantangan, tetapi kita tetap harus semangat. Di daerah, di satu tempat, saya tidak usah sebut nama ya saudara, ketua organisasi bakul-bakul untuk anak-anak itu menasehati saya, yang intinya adalah kalau jualan di daerahnya dia, usahakan yang harganya 5.000 ke bawah. Karena memang saya itu jualan bukan hanya yang 2.000, yang 1.000, 3.000, 5.000, tapi ada yang 25.000, ada yang 50, bahkan ada yang 100.000 juga ada. Dan anak-anak itu mereka pengen, mereka nabung, saudara. Ada yang dititipkan saya, ada yang mau ngutang, saudara. Pak D, aku ngutang itu Pak D, saya hutang boleh Pak D? Dia tanya begitu, saya bilang tidak boleh kalau hutang. Kalau menabung boleh, ditabung sendiri boleh. Kalau mau dititipkan ke Pak D nanti saya catat. Tapi rupanya ada orang tua yang keberatan kalau anaknya menabung. Jadi saya juga dilarang untuk menerima anak yang nabung ke saya. Ya sudah, kalau tidak boleh nabung, saya juga malah enak, biar mereka nabung sendiri, begitu kumpul uang langsung kebeli ikannya. Nah, ketika saya dilarang untuk jualan, atau kalau jualan harus 5.000 ke bawah, bagi saya cukup berat juga, karena harga-harga yang 6.000, 10.000 itu juga masih cukup laris, saudara. Lalu saya ambil inisiatif, saya harus cari tempat lain. Lalu jatuhlah pilihan saya ke daerah Wonorejo, Wonojoso, dan puji Tuhan di sana juga cukup bagus. Jadi siang selesai sekolah saya pulang, tapi kadang-kadang saya jualan di sekolah pendidikan Al-Quran atau madrasah-madrasah yang siang dan sore. Jadi kadang-kadang saya pulang sampai jam 5:30 sampai jam 5:30. Jadi intinya Bapak Saudara, mari yang utama dalam kehidupan kita itu melayani Tuhan. Amin saudara. Amin. Melayani Bapa Yahweh itu yang utama. Namun jangan kita berdiam diri. Kita harus berupaya melayani dengan sungguh-sungguh, membuat hidup kita, komunitas kita semakin hari semakin maju dalam kita pelayanan dan bergereja. Tetapi juga jangan kita ini malas dalam bekerja. Ini pesan saya, saudara. Jadi tujuan saya ketika saya jualan ikan, bukan saya minta belas kasihan orang, tetapi justru saya malu kalau dikasihani orang. Bukan berarti saya menolak ketika dikasih orang. Sampai sekarang jemaat-jemaat juga masih mengasihi. Jadi kadang membawakan beras, kadang membawakan sayuran. Itu bukti bahwa saudara-saudara di tempat ini mengasihi saya. Saya sangat bersyukur. Tetapi sekali lagi, saya jualan ikan bukan karena saya alih profesi atau lebih mementingkan uang. Tapi tujuan saya adalah selain saya mau meraih berkat-berkat Tuhan, ketika saya bisa diberkati Tuhan, saya bisa jadi berkat. Amin saudara. Jadi mungkin kalau ada orang yang berkata, wong pendeta kok dodolan iwak. Saya punya prinsip, ya orang tidak setuju boleh, itu haknya mereka. Tapi saya mau mencontoh Rasul Paulus. Paulus itu pelayanan yang utama, memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang dan kepada banyak bangsa. Tetapi ada satu saat di mana dia bahkan tidak mau menerima persembahan dari jemaat. Dia memilih untuk kerja sebagai tukang tenda. Tujuannya apa? Jadi contoh dan teladan untuk jemaat. Kerja supaya engkau bisa makan. Saya pun juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan pelayanan dan kebutuhan saya. Jadi itu yang saya sampaikan, kiranya memotivasi bagi setiap kita.
Ayo kita semakin semangat dalam pelayanan, tapi juga semangatlah bekerja. Kalau kita bekerja kita bisa menghasilkan uang. Uang memang bukan segala-galanya, tetapi itu salah satu faktor pendukung untuk kita berbahagia. Amin saudara. Kalau kita tidak punya uang bisa bahagia tidak? Ya bisa, tapi banyak mumetnya saudara. Setuju tidak? Lah pengen ini tidak bisa, pengen itu tidak bisa, butuh ini tidak ada uang saudara. Maka ayo kerja. Tapi yang utama adalah pelayanan. Amin. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, mereka malas-malasan cari penglaris supaya jualannya tidak enak bisa laris, betul? Nah kita anak Tuhan tentu beda. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Percaya bahwa kalau kita sepenuh hati melayani Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bapak Yahweh pasti memelihara kita dengan caranya. Amin saudara. Jadi Tuhan akan memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Bapak Gembala Yakub juga mendukung apa yang saya sampaikan, bahkan juga lewat kanal YouTube-nya Bapak Gembala Yakub ada orang yang tergerak mentransferkan dana untuk pelayanan saya di tempat ini. Terima kasih dukungannya Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ini Bapak rohani saya yang luar biasa yang mencetak saya seperti sekarang ini itu karena beliau. Dan juga terima kasih dukungannya untuk jemaat baik yang ada di Narirojo maupun Ambarawa, termasuk Mamiris, Buris, dan dari dulu juga kemarin saya. Itu luar biasa. Terima kasih, semangat selalu. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin.